pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum. Mas kenapa? Nggak apa-apa. Udah ditunggu ibu dan bapak di ruang makan. Yaudah kamu duluan aja, ntar mas nyusul. Kalau gitu aku duluan ya. Iya. Namaku Biru Laut. Aku adalah seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejak dulu, aku gemar sekali membaca buku sastra. Terlebih lagi, buku karangan Pramoedya Anantatur. Aku juga bergabung dengan organisasi Wirasena Winatra. Laut sih, ibu udah masak makanan kesukaan kamu sama Asmara loh. Wih, harum banget bu. Iya bu, harus banget. Laut, gimana kuliah kamu? Lancar pak. Oh iya, besok Laut balik lagi pak ke Jogja. Mas lo pergi lagi? Iya, soalnya ada beberapa urusan yang harus mas selesaikan. Ini adalah keluargaku. Kami selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama. Bapakku bernama Aswin. Ia bekerja sebagai wartawan harian Solo. Sedangkan ibuku memiliki catering. Ia juga merupakan ibu rumah tangga. Dan satu lagi, dia, Asmara adikku. Asmara sejak kecil memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Melihat Asmara membuat aku mengingat temanku yang bernama Kinan. Temanku yang mengajak aku untuk bergabung dengan organisasi Wirasena Winatra. Kalau menurut buku petunjuk, rumah kosong ini yang kita cari. Yaudah, ayo kita masuk. Rumah ini cukup bagus ya. Iya, rumah ini cukup bagus, ditambah harganya lebih murah dibanding di Palung Kecut. Kalau begitu bagaimana kalau kita ambil rumah ini? Anjani, ini tempatnya. Kalau menurut arahan Kinan sih bener ini. Cukup bagus tempatnya. Kukira bakal menyenangkan. Ayo kita cek ke dalam. Kenalin aku Oci. Aku Biru Laut. Aku Ayasa. Biru Laut. Namaku Anjani. Namanya Laut, Biru Laut. Semuanya, ini Anjani. Hai. Bagus, rapi. Soal Anjani, kau takkan bisa mendapatkannya dengan bersembunyi. Kau harus menghampiri dan menggenggam tangannya tanpa melepaskannya kembali. Laut, kenapa diam di sini? Ayo, diskusi sudah mau dimulai.
Apa saja yang merugikan masyarakat ini? Misalnya apa yang kita rasakan saat ini, penggusuran lahan. Mungkin apa ingin menambahkan sesuatu? Diskusi itu penting, bergulat dengan pikiran itu wajib. Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel dengan kalimat di sini. Kita sudah harus menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh Pesi 50 dan beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus maju bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan 1 jempol. Masih berharap suatu hari nanti keadilan akan tiba. Bicaralah Naratama, jangan hanya menunggu saja. Pesimis, kawan-kawan kita banyak yang hanya berdiskusi karya Pak Pram saja sekarang sudah di penjara. Bagaimana kita bisa berharap para tapol dari keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitas nama, dan pemulihan jiwa? Bukan hanya satu korban saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Itulah pertanyaan kita semua, Tama. Itulah mengapa kita berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu dari mereka dengan cara mengumpulkan bukti lisan dari para korban. Inilah mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan oleh Tama. Maksudmu tak percaya bagaimana lah? Maksud Danila, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu hal yang aneh di balik api itu. Pagi ini, aku dan teman-temanku tiba di Situbondo, Jawa Timur. Seperti apa kata Tama, kita bergerak bukan hanya berduel saja. Rencananya, kami akan melancarkan aksi tanam jagung Belangguan. Untuk sementara waktu, kita menginap di salah satu rumah warga. Kemudian melancarkan aksi tanam jagung pada siang nanti. Kami berpencar. Aku, Kinan, Anjani, Sana, Alex, dan Daniela ditampung oleh salah satu warga yang haknya dirampas oleh mereka. Dia adalah Ibu Sumatri. Sementara yang lain ditampung oleh warga yang lain bernama Pak Slamet. Selama kita di sini, kita harus jaga sikap karena banyak sekali tentara yang berpatroli. Gimana rencana kita siang nanti? Semoga kita baik-baik saja. Tapi perasaanku gak enak, kayaknya bakal banyak tentara yang berpatroli. Udah, lebih baik kita istirahat saja sekarang. Mobil patroli semuanya merapat ke dinding, jangan ada yang bergerak dan jangan ada yang dekat jendela. Bu, Ibu, Bu. Ada apa, Pak? Kenapa lama sekali bukanya? Ibu ini mencurigakan. Mencurigakan apa, Pak? Ada mahasiswa yang baru datang tadi pagi. Saya nggak tahu, Pak. Jangan bohong, Ibu. Saya nggak bohong, Pak. Awas sampai Ibu bohong. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Slamet lewat pintu belakang. Mas Bram berpesan bahwasannya desa ini sudah diblokade oleh tentara. Rupanya mereka bukan cuma ingin menghalangi aksi kita, mereka juga ingin menangkap kita. Secepatnya kita harus keluar dari sini. Gimana caranya kita keluar dari sini, Tam? Sedangkan desa ini udah dikepung oleh tentara. Apa kita nekat? Kita nekat nanti siang tetap melaksanakan aksi tanam jagung. Tidak, itu terlalu bahaya. Ada saatnya kita harus mundur dulu. Sepertinya rencana kita bocor ke pemerintah. Di mana Gusti? Kenapa kau sendirian? Gusti juga menghilang saat terjadinya blokade di desa ini. Gusti menghilang. Bukankah terlalu aneh untuk sebuah kebetulan? Saat ini, para tentara sedang berkumpul di rumah kepala desa. Dan blokade di beberapa titik mulai berkurang. Kita harus bisa memanfaatkannya untuk pergi dari desa ini. Sebaiknya
kita harus segera meninggalkan desa ini. Bagaimana kalau kita lewat sawah saja? Ayo, aku ingat jalan keluar desa lewat sawah. Saat aku kembali ke Yogyakarta, aku mendengar kabar bahwa sekarang aku dan teman-teman ditetapkan sebagai buronan pemerintah. Dan organisasi Wirasena Winatra adalah organisasi terlarang. Akhirnya, aku dan teman-temanku memutuskan untuk berpencar. Berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Suatu hari, Kinan mengabarkan kepadaku untuk pindah ke pinggiran Jakarta karena meluasnya pemburuan anggota Wirasena Winatra di luar pulau. Aku, Alex, dan Danila menetap di rumah susun yang jauh dari perkotaan. Dan selama itu, kami kehilangan kontak dengan beberapa orang, termasuk Sana. Mana Alex dan Danila? Katanya mau pulang, tapi kok belum datang mereka? Siapa kalian? Tak usah banyak tanya, ikuti saja. Siapa kalian, ha? Kalian ingin apa? Diam! Benar, dia biru laut, Section Winatra. Biru laut. Aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran atau bukan? Ternyata nama biru laut adalah nama yang diberikan oleh orang tuamu. Di tempat ini, aku disiksa dan diinterogasi. Aku sempat melawan saat interogasi pertama, yang membuat aku mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga aku tak sadarkan diri. Winatra, apa artinya? Kenapa kalian ingin mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil ingin mengganti presiden? Kalau kami memang anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Apa arti Winatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata? Seperti ajaran komunis, begitu? Semua ajaran baik kan memang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ajaran orang tua, ajaran agama, bahkan sila kelima Pancasila juga mengajarkan tentang keadilan sosial kan? Apa arti Wirasena? Sang pemberani. Mereka memang seberani ingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak-anak ini. Sana,
Syukurlah. Laut, sebelahmu siapa? Gak tahu. Piye nak? Lah, awakmu piye Laut? Alex nak, Danila? Hadir. Di sebelah kanan kirimu siapa Danila? aku dan Laut. Nak, sudah berapa lama kamu di sini? Sejak aku diambil, aku lupa. Awal Maret, Kok tahu? aku menggores dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Bagaimana kau tahu sudah berganti hari? Setiap kali mereka menyalakan musik jelek itu artinya sudah pagi. Itu perkirakanku saja karena tampaknya mereka ingin kita semua bangun. Makanlah dulu. Woi, aku mau ke toilet nih. Ayo, jalan yang cepat. Hai Laut, gimana kabarmu? Dasar pengkhianat. Aku tahu perasaanmu Laut. Kita di mana? Di laut, sesuai namamu. Kekuburanmu biru laut. Ada yang ingin kau sampaikan laut untuk terakhir kalinya? Aku selalu menyangka, pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus, dan daun dan gugur. Aku membayangkan, dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun, air laut akan naik dan merayap menutup bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira, begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan yang besar. Atau bak Dewi Kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari selai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Badai Tuhan telah berlalu. Pada Kamis keempat di awal tahun 2007, di bawah matahari senja, di hadapan Istana Negara, kami berdiri dengan baju hitam. Kami tidak berteriak atau melonjak, melainkan bersuara dalam hati. Ini sebuah langkah baru bagi ibu. Seperti Anjani, ibu perlahan telah membuka pintu jagat yang selama ini tertutup dan bergabung bersama kami menuntut jawaban. Aku merasa dari tempat yang disebut aman dan tentram, Mas Laut dan mungkin juga Bapak sedang tersenyum memperhatikan kami semua di sini. Lautku yang biru. Ketika akhirnya kami semua sama-sama sepakat mengadakan upacara pelepasan, kalian hilang. Tiba-tiba saja dunia berubah. Senja itu setelah kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, puisi Mas Gala, bunga, dan lilin yang menjadi harapan penerangan bagi kami. Ini sesuatu yang penting untuk dilakukan melalui pembicaraan yang panjang dan berliku. Kami mendengar beragam versi tentang nasibmu, nasib Sana, Mas Gala, Narendra, dan yang lain. Tapi kami memutuskan untuk cenderung percaya kalian bersatu dengan laut. Berarti aku harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan dunia laut. Mungkin kamu sudah tersebar kemana-mana seperti katamu suatu hari. Anjani, tunggu saja puncak daun dan rintik hujan. Aku berada di antaranya. Laut, bukankah laut hanya bersifat pasang dan surut, tetapi tidak akan pernah terhapus sebagai bagian dari kami. Kamu tidak akan pernah bisa terhapus dari diriku, dan aku juga tak akan mungkin bisa menolak dirimu. Tetapi semua itu sama sekali
bisa mengucapkan karena kamu sudah pergi. Aku berjanji kelak akan mencarimu di puncak daun atau rintik hujan.